Ini adalah kamar rumah sakit. Aku kembali. Ini Xiaoyan. 10 tahun. Dia masih menungguku. Justru itu sebabnya kita harus berada di kamar rumah sakit. Li Fanghao, kakak besar nomor 1. Lanjutkan. Aku ingin lihat apa yang terjadi nanti. Apa kau masih bisa memegang ponsel dengan stabil? 1 suntikan obat ini. Aku jamin dia akan lenyap tanpa jejak. Begitu dia mati, kita akan berikan kamar rumah sakit ini untuk nyonya yang sakit parah dari keluarga Chow. Zhou Bai, Guru Zhou, Kaisar bawah tanah Heishi, mengendalikan semua terminal kargo penting di Heishi. Dia bisa menyebabkan kerusuhan di seluruh kota hanya dengan 1 hentakan kakinya. Tuan muda Liu disukai oleh Tuan Zhou. Jadi bukankah perusahaan keluarga Liu akan naik daun di masa depan? Memang benar. Kau tidak berguna. Kau malah bangun. Kamar rumah sakit ini untuk orang penting. Sadarlah dan kembali ke tempat tidur. Mati sana. Xiaoyan, aku menghilang selama 10 tahun, hidupku tidak pasti. Kau tidak bisa menungguku, dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kau memilih bajingan seperti itu. Aku pastikan kau mati hari ini. Dan kau benar-benar bisa lupakan hidup untuk melihat hari esok. Bahkan penguasa negara pun tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Kau punya nyali. Qin Wuyong, sebaiknya kamu lepaskan Tuan muda Liu sekarang. Keluarganya adalah salah satu dari 4 keluarga besar Heishi. Kamu tidak bisa menyinggung mereka. Baiklah, Aku akan membunuhmu. ini hanya tangan yang patah. Jika bukan aku yang terbaring di sini hari ini, tapi warga biasa, kau pasti sudah membunuh seseorang. Kau bocah? Kau mencari mati. Warga yang kau anggap semut adalah apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudaraku yang tak terhitung jumlahnya. Dengan nyawa mereka untuk dilindungi. Biar kulihat siapa yang berani bergerak. Aku salah. Kamar rumah sakit itu milikmu. Aku tidak menginginkannya lagi. Penjahat. Qin Wuyon, kau menghancurkan tanah pengasinganku. Keluarlah dan terimalah kematianmu. Siapa yang mencari mati? Anfei, kepala balai Long Baitang, milik Druid Dragon Palace. Selamat datang kembali Dragon Lord. Biar ku perkenalkan dia. Penjahat ini melarikan diri dari tanah pengasingan ke daratan 10 tahun lalu. Setelah Dragon Lord memusnahkan tanah pengasingan, dia mengetahui tentang tubuh fisik Dragon Lord. Kami terus memburunya, dan banyak saudara yang tewas di tangannya. Jangan khawatir, badut tetaplah badut. Tuan Naga sangat perkasa. Tuan Naga sangat perkasa. Qin Wuyong ini, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Tuan, apakah Anda ingin melenyapkan 2 orang ini? Tidak perlu. Liu Fanghao, bahkan lebih menjijikkan daripada penjahat. Membiarkannya mati dengan mudah, akan terlalu mudah baginya. Mengenai Xiaoyan, aku sangat penasaran. Mengapa dia menjadi seperti ini? Apa yang terjadi selama 10 tahun ini? True Dragon Hall dalam 10 tahun ini telah mengikuti instruksi Dragon Lord untuk rencana naga tersembunyi. Kami telah menyembunyikan identitas kami secara diam-diam. Identitas Anda telah disamarkan sebagai putra tidak sah dari keluarga Qin di Heishi. Hanya saja, Sebenarnya apa? pengusaha kaya yang Anda selamatkan sebelumnya, Taipan Property Heishi, Yu Zhongxian, telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Ini adalah apa yang dia kembangkan. Hunian mewah terbaik Heishi, undangan peresmian Jingyu Palace, memohon kehadiran Anda. Dia juga mengatakan bahwa jika Anda tertarik, dia bisa secara pribadi menawarkan raja bangunan kepada Anda. Raja Gedung, itu hadiah yang lumayan. Aku bisa memberikannya pada Xiaoyan sebagai kompensasi. Selain itu, sudah waktunya mengumumkan pada Yusou, Qin Wuyong, aku kembali. Pembukaan besar. Qin Wuyong, Wang Jian, Teman Xiaoyan. bagaimana kau mengejarku sampai ke sini? Wang Jian, kau di sini juga. Di mana Xiaoyan? Jangan repot-repot mencari. Xiaoyan sekarang bukan seseorang sepertimu, bahkan bisa impikan. Orang sepertiku. Xiaoyan sekarang memiliki seorang selebritas internet besar dengan jutaan penggemar. Dan dia akan menikah dengan kakak besar nomor 1, Tuan Muda Liu. Menikah ke dalam keluarga kaya. Dan kau ini apa? Katak dalam tempurung. Beraninya kau mengorek statusku. Jadi kau tahu cara menggunakan idiom 4 karakter. Kau tidak punya harapan. Denganmu, kau pantas bersaing dengan Tuan Muda Liu memperebutkan seorang wanita. Kau bicara tentang Liu Fanghao. Apa kau percayanya dengan jentikan jariku? Aku bisa membuat keluarga Liu-nya bangkrut. Kau pikir kau ini siapa? Kaisar bawah tanah Heishi, Tuan Zhou. Kau bicara tentang Zhou Bai. Di depanku, dia hanya bisa menundukkan kepala dalam kepatuhan. Hebat, aku hampir termakan aktingmu. Kau tahu apa konsekuensi dari apa yang baru saja kau katakan? Jika itu sampai tersebar, konsekuensi apa? Konsekuensi apa? Kau akan dicincang berkeping-keping oleh Tuan Zhou dan dilempar ke laut untuk memberi makan ikan.
Aku tidak menyangka sudah bertahun-tahun, kebiasaannya tidak berubah sama sekali. Kurasa satu-satunya hal yang keras darimu adalah mulutmu. Lupakan saja, aku terlalu malas bicara denganmu. Di mana Xiaoyan? Aku ingin mendengarnya menjelaskan padaku secara langsung. Qin Wuyong, berhenti membuat masalah. Katakan padaku, berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kamu keluar dari hidupku? Lalu apa kau pikir? Perasaan di antara kita, berapa banyak uang yang bisa mengukur? Ini 100.000. 100.000. Qin Wuyong menebas lautan mayat, bergegas kembali untuk menemui orang itu. Dan kau pikir aku hanya bernilai 100.000? Kamu pikir itu terlalu sedikit? Xiaoyan, uang, kekuasaan, status. Apakah itu begitu penting di matamu? Bunga-bunga halus harus disimpan di rumah kaca. Aku tidak menyangka sudah bertahun-tahun. Apa yang bisa kudapatkan? Liu Fanghao bisa membuatmu berdiri di puncak Haishi, sedangkan aku bisa membuatmu berdiri di puncak dunia. Berhenti melamun, Qin Wuyong. Latar belakangmu. Aku tidak jelas tentang itu. Tuan Muda Liu berkata, harus bisa melelang Raja Gedung di sini sebagai hadiah pernikahan untukku. Menara Raja, kuharap kau tidak menyesalinya. The film was translated and narrated Pembawa by acara Ed pembukaan Media. besar. Para tamu terhormat, silakan lihat. Hunian mewah teratai, Istana Jingyu, terletak di pusat kota dengan pemandangan yang sangat bagus. Setiap lantai dilengkapi dengan langkah-langkah layanan yang paling sempurna, dan raja bangunan yang paling Anda khawatirkan. Berdiri di lantai teratas Istana Jingyu, menjulang di puncak Haicheng, menikmati status raja yang mengawasi seluruh kota. Orang kaya dengan aset hampir ribuan miliar, semua bisa menawarnya. Dalam 50 tahun di Haishi, tidak akan ada lagi hunian mewah tingkat atas selain raja bangunan. Ya, aku dengar banyak tokoh besar Haishi berjuang mati-matian untuk itu. Dengan Tuan Muda Li di sini, jangan pernah memikirkannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Liu, hari ini tidak ada yang berani bersaing denganmu. Beritahu Yu Xiongxian, Raja Gedung ini akan kuambil. Siapa orang ini? Mengenakan jubah pasir. Mungkinkah dia kabur dari rumah sakit jiwa? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Qin Wuyong, kau benar-benar berani datang. Bagus sekali. Hari ini, aku akan membiarkan nyawamu yang kecil tertinggal di sini. Apa? Apa kau juga lelah menggunakan tangan kirimu? Kau, jangan sombong. Bukankah kau hanya sampah? Jadi bagaimana jika kau sedikit lebih kuat? Hanya berandalan rendahan. Apel. Di ruang siaran langsung Xiaoyanku, setelah menjadi latar belakang selama lebih dari 10 tahun, apa kau masih ingin berbaring lagi? Aku ingat sekarang. Dia adalah selebriti internet Xiaoyan, pacar sayur. Itu dia. Bukankah dia Raja Topi Hijau? Itu benar-benar membuat orang ingin menyanyikan lagu itu. Green Light. Apakah kamu punya informasi orang dalam? Tuan Muda Liu adalah penggemar berat Xiaoyan. Siapa tahu jika mereka berdua berada di kamar rumah sakit di depan Raja Topi Hijau melakukan ini dan itu. Kau tahu, itu benar-benar mempermalukan wajah para pria. Sekarang dia berani menerobos masuk hari ini. Aku khawatir ini lebih dari sekadar kehilangan seorang wanita. Apa kau dengar itu? Sampang, bagaimana kalau begini? Jika kau tidak ingin diusir, maka berlututlah di depanku dan jilat sepatuku sampai bersih. Maka aku akan mengucapkan beberapa kata baik untukmu di depan Tuan Yu. Bagaimana jika aku mengampuni nyawamu? Mengusirku? Kau bisa bertanya pada Yu Xiongxian. Apakah dia mengusirku? Atau mengusir kalian semua? Apakah dia didorong oleh topi hijau di kepalanya? Sungguh keterlaluan. Hari ini, para elit Haishi berkumpul di sini. Bagaimana bisa dia, orang tak dikenal, diizinkan menghina kami? Beraninya dia bicara omong kosong. Di wilayah Yoshi Corporation, Qin Wuyong ini sudah tidak mau hidup lagi. Semuanya, mohon maafkan dia. Orang ini tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, istri, bahkan naik ke ranjangku. Jadi, secara mental, dia punya beberapa masalah. Semua orang hanya menonton pertunjukan badut. Mari lanjutkan pelelangan. Jangan pedulikan dia. Bagaimanapun, King Tower lebih penting. Para tamu terhormat, maaf menunggu. Istana Jinyu Raja Bangunan akan segera dimulai. Mohon persiapkan diri Anda. Kami akan segera memulai hitungan mundur. 10, Orang berpengetahuan dangkal, tidak layak membuang-buang napasku. 9, Raja Gedung. 8, 7, bahkan satpam keluargaku tidak lagi menggunakan ponsel jelek seperti itu. 6, dan kau mengandalkan benda ini untuk memenangkan King Tower. 5, biar ku beritahu. 4, jika kau memenangkan King Tower hari ini dengan itu. 3, aku akan mengambil kepalaku. 2, dan memberikannya padamu sebagai bola kaki. 1. Ada apa ini? Mengapa hitungan mundur berhenti? Para tamu terhormat, saya mohon maaf. Kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa Tuan Yu berencana untuk menghadiahkan mansion Istana Jinyu kepada seorang teman. Oleh karena itu,
Raja Menara tidak akan lagi berpartisipasi dalam lelang publik. Orang macam apa teman Tuan Yu ini? Tidak mungkin itu. Tokoh besar yang tertutup, kan? Apel, tidak ada The film was pelalangan. translated Beraninya dia and suruh Yu narrated Xiongxiang by turun Ed ke sini. Media. King Tower ini harus dilelang hari ini. Begitu cepat. Sepertinya Yu Xiongxiang ini cukup efisien. Omong kosong apa yang kau katakan? King Tower tidak bisa dilelang hari ini. Dan kau juga tidak akan mendapatkannya. Sebenarnya apa yang direncanakan Yu Xiongxiang? King Tower tidak dijual sekarang. Apa yang akan kuberikan pada Tuan Chow? Tuan Muda Liu, apa maksudmu dengan ini? Bukankah King Tower seharusnya menjadi hadiah pernikahanku? Xiaoyan, mimpi rumah kacamu akan segera pecah. Apa yang kau tertawakan? Bukankah kau membual bisa memenangkan King Tower? Kalau begitu, coba menangkan satu untuk kulihat. Benar sekali, hanya orang kaya seperti kita yang akan cemas. Orang yang suka membual sepertimu pasti diam-diam senang, kan? Raja Gedung sudah di tangan. Tentu saja, aku tidak terburu-buru. Tapi ini tentang Tuan Muda Liu, kepalamu. Kapan akan kau persembahkan? Kau benar-benar tahu cara berkhayal. Kau tidak akan mau mengatakan itu, teman Tuan Yu. Adalah kau kan? Kurasa, King Tower ini adalah penipuan. Siapa yang berani mempertanyakan King Tower yang saya rancang? Sutao, perusahaan Yushi. Su, Tuan. Kau adalah kepala desainer Jinyu Palace, kan? Kalau begitu kau pasti tahu banyak informasi dari dalam. Cepat, tanyakan pada siapa Tuan Yu memberikan King Tower ini. King Tower ini, aku harus mendapatkannya. Saya tidak tahu apapun tentang yang Anda katakan. Saya hanya seorang desainer. Jadi, kau hanya seorang pegawai rendahan yang bau. Kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin membeli King Tower? Aku menawar atas nama Chow Bai, Tuan Chow, orang tua itu. Saya paham. Jadi kamu hanya pesuruh bau. Bermargasu, kau tahu untuk siapa aku bekerja. Aku sopan padamu hanya karena hormat. Chow Bai guru Chow, tapi dia adalah kaisar bawah tanah Haishi. Dia mengendalikan Haishi, semua terminal kargo, bahkan keluarga Yu. Tidak mampu menyinggung Yama hidup ini. Orang yang bijak, harusnya cepat bawa Tuan Yu kemari. Tuan Muda Liu, Anda sangat berkuasa. Jika Anda begitu berkuasa, mengapa Anda masih perlu mencari saya, si pekerja rendahan ini, untuk membeli gedung itu? Kau, Tuan Muda Liu, kekerasan bukanlah jawabannya, kan? Kurasa itu tidak pantas. apa urusanmu? Urus urusanmu sendiri. Kau mau menyelamatkan Gigolo? Aku akan melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan? Lepaskan saya. Baiklah. Ternyata seorang mesum yang berpakaian seperti pria. Kau percaya aku akan membuat Tuan Yu memecatmu? Mau memerintah Yu Xiongxiang, aku khawatir kau tidak cukup memenuhi syarat. Bagaimana dengan Tuan Chow? Para tokoh besar di matamu ini, bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadapku. Baiklah, ini sama sekali tidak sulit bagiku. Ketika pembeli Menara Raja diumumkan, aku akan menawar Menara Raja dengan harga tinggi dan mendedikasikannya untuk Tuan Chow. Hanya berdasarkan apa yang baru saja kau katakan. Kata-kata yang kau gunakan untuk menghina mereka sudah cukup membuatmu tidak punya tempat pemakaman. Qin Huyong, kamu sudah keterlaluan. Kamu ingin mati sendiri. Jangan menyeratku. Apa kamu tahu? Menyinggung keluarga Liu, menyinggung Tuan Zhou. Apa konsekuensinya? Xiaoyan, abaikan dia. Hasil Menara Raja akan segera diumumkan. Setelah aku mendapatkan Menara Raja, selamat Tuan Chu menggerakkan satu jari. Bocah ini, selesai sudah. Menara Raja dari istana, seorang anonim. Ternyata anonim. Seharusnya itu tokoh besar yang tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Sialan, lalu aku harus pergi ke siapa untuk Menara Raja? Bocah, apa yang kau tertawakan? Kau tidak mungkin mencoba mengatakan bahwa pemilik rumah anonim yang misterius itu adalah kau kan? Kau mau membeli Menara Raja, berlutut dan mohon padaku. Mungkin akan kupikirkan. Bangun. Ku dengar kau bahkan tidak bisa menangani sesuatu sekecil Raja Menara. Barang keluarga Liu kalian. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Jangan, Tuan Chow. Tolong beri aku waktu lagi. Aku akan mencari seseorang secepat mungkin. Aku jamin kau akan mendapatkan kunci Menara Raja. Qin Huyong, cukup. Jika bukan karena aku menghentikanmu, dengan kekuatan dan kekayaan Tuan Muda Liu, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Orang sepertimu, The film yang was bahkan tidak mampu translated membeli toilet di and Jinyu narrated Palace, by juga Ed tidak Media. bisa membelinya. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami dunia orang kaya? Sampah sepertiku bisa mengubah nama di atas menjadi milikmu. Bisakah dia, Liu Fanghao, melakukan itu? Ada apa lagi dengan orang ini yang mengamuk? Orang ini dengan delusinya seharusnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Tunangan Tuan Muda Liu. Bagaimana bisa dia terlibat dengan pria seperti ini? Ya, Qin Huyong, kamu koma selama 10 tahun. Aku merawatmu di rumah sakit selama 10 tahun. Tapi aku tidak menyangka kamu akan jati seperti ini. Setelah kamu bangun, penuh kebohongan, gigih tanpa malu. Itu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak pernah berbohong padamu. Sedikit pun.
Hanya saja wawasanmu terlalu sempit untuk melihat dengan jelas. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja aku tidak melihat dengan jelas. Dari awal, kau hanya badut, munafik, sombong yang tidak tahu diri. Kau tahu di hatimu betapa tulusnya selama 10 tahun ini. Tapi kau adalah orang yang pelin-pelan, dan aku tidak. Jadi, demi perasaan kita di masa lalu, aku bersedia menyerahkan menara raja ke tanganmu. Anggap saja ini kompensasi saat waktunya tiba. Tawa sampai mati. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau akan menyerahkan menara raja kepadaku. Halo, Tuan Shang. Ada sedikit perubahan dalam penawaran menara raja. Bisakah kau membantuku menghubungi Tuan Yu? Nama pemilik raja menara sudah keluar. Siapa sebenarnya yang membeli raja menara? Bagaimana mungkin itu dia? Raja Istana Jingyu, Su Yan. Nama pemilik raja menara ini ternyata adalah Xiu Yang. Ini semua perbuatan Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu melakukan semua ini demi selebritas internet ini. Dia benar-benar menghamburkan uang seperti Xiu Yan, tentang menara raja, sudah hampir beres. Tuan Muda Liu, apa kau yang melakukan ini? Tentu saja, itu aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku sempat berpikir bahwa Qin Wuyong yang melakukannya. Aku pasti sudah gila. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Aku pasti akan menjaga kunci raja gedung ini dengan aman. Kunci menara raja apa? Bukankah kau mengubah nama pemilik raja gedung menjadi namaku? Aku baru saja menyuruh ayahku pergi bicara dengan Tuan Yu. Aku tidak menyangka orang tua ini bekerja begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Liu, kau dengan mudah menaklukkan menara raja. Benar, aku tidak seperti beberapa mantan pacarmu. Tidak ada perbandingan. Liu Fanghao, kau benar-benar bicara besar. Bermarga Kier, dunia ini kejam. Beberapa orang terlahir dengan uang untuk dibelanjakan, dan beberapa terlahir dengan kekuasaan untuk digunakan. Sementara kau terlahir hanya untuk menderita. Benar. Minggu depan, Xiao Yao dan aku akan mengadakan pernikahan kami di Jinyu Palace. Ini undangannya. Saat itu, kami berdua akan menjadi sepasang kekasih. Sementara beberapa orang hanya bisa menjadi anjing. Maafkan saya. Dia punya saya. Saya akan menemaninya. Saya akan pergi bersamanya. Baguslah. Seorang pegawai rendahan dengan seorang gangster adalah pasangan yang sempurna. Siapa yang berani mengatakan cucuku adalah pekerja upahan? Yu Shengxian, perusahaan Yushi. Kau sebenarnya cucu Tuan Yu. Apa? Apakah Tuan Muda Liu punya masalah dengan itu? Aku tidak berani. Tuan Yu, Anda harus memberitahu putri Anda yang berharga untuk membuka matanya lebar-lebar dan tidak tertipu oleh gangster ini. Gangster? Ini, dia, Qin Wuyong. Tuan Yu tidak akan membiarkan orang sepertimu. Tuan Qin. Tuan Yu, jangan tertipu oleh anak ini. Gangster seperti ini bahkan tidak pantas membersihkan sepatumu. Tuan Qin, mengapa Anda masih mengenakan pakaian rumah sakit? Saya kira Anda tidak merasa sehat. Ini adalah trauma tambahan saya yang buruk. Begini, saya akan mengatur kamar VIP untuk Tuan Qin dan menyiapkan meja hidangan ringan lainnya untuk meminta maaf kepada Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Yu. Silakan lewat sini. The film was Apa latar belakang translated anak ini and sehingga Tuan Yu narrated by begitu sopan Emilia. padanya? Apa aku tidak mengenalnya? Hanya orang miskin yang malang. Tuan Yu hanya tidak ingin upacara pembukaan dirusak oleh orang miskin seperti ini. Jadi dia dengan sopan memintanya pergi. Tidak apa-apa. Dermawanku. Tuan Tua Yu, tidak perlu seperti ini. Dulu, itu hanya bantuan kecil. Panggil saja aku Xiao Qin. Saya tidak berani. Di belakang sahabat kecil Qin adalah nomor 1 dalam daftar kekayaan Grazia, Tianyuan Group. Dan Anda telah menyelamatkan hidup saya, Yu. Bagaimana saya bisa begitu kasar? Tuan Yu, Anda tahu cukup banyak. Sahabat kecil Qin, yakinlah, hubungan Anda dengan Tianyuan Group akan saya rahasiakan. Juga, karena sahabat kecil Qin menyukai istana Jinyu, akan saya berikan kepada Anda sebagai hadiah pertemuan. Bagaimana? Tuan Yu, Anda bercanda. Aku hanya berpikir, desain raja bangunan ini cukup menarik. Tapi itu adalah desain Xiao Tao kami. Xiao Tao, yang satu ini, adalah tamu terhormat keluarga kami. Ngomong-ngomong, kalian berdua bahkan punya kontrak pernikahan. Apa? Kontrak pernikahan? Sejujurnya, dalam 10 tahun ini, untuk menemukanmu, sahabat kecil, saya juga telah menyelidiki dengan berbagai cara. Saya tidak menyangka Anda adalah keluarga Qin saya, putra sulung Qin Sanping. Hanya saja, Anda selama ini tinggal di luar. Tapi, keluarga Yu kami memang benar punya kontrak pernikahan dengan keluarga Qin, keluarga nomor 1 di Haixi. Dulu, ada kontrak pernikahan. Tapi, Tuan Qin, Anda menjanjikan di usia muda. Xiao Tao kami mungkin tidak layak untuk Anda. Jika sahabat kecil Qin bersedia, Apa yang kakek katakan? baiklah, saya tidak akan mengatakannya lagi. Karena sahabat kecil menyukai building Qin, maka saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan kuncinya kepada Anda. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saya Yu Shengxian. Segera kirimkan kunci building Qin ke sini.
Halo, biar saya beritahu Anda. Yang namanya kontrak pernikahan itu, saya tidak akan mengakuinya. Zaman apa ini? Bicara soal kontrak pernikahan. Nona Su, jangan khawatir. Kontrak pernikahan itu bilang tidak akan mengakuinya. Ini kunci building king. Ambil ini. Ini tidak hanya bisa membuka pintu building king. Lalu, apalagi yang bisa dibukanya? Anda akan tahu soal ini nanti. Ngomong-ngomong, mereka ingin mengadakan perjamuan pernikahan di Jinyu Palace. Apakah Anda butuh bantuan saya untuk mengacaukannya? Tidak perlu. Sampaikan. Pernikahan akan dilanjutkan sesuai rencana. Bukankah kalian berdua sudah putus? Itu sebabnya akan dilanjutkan sesuai rencana. Aku belum pernah bertarung sejak kembali. Aku harus mencari kesenangan untuk diriku sendiri. Aku menantikannya. Reuni di pernikahan. Tuan Liu, selamat. Kudengar Tuan Chow juga akan hadir secara langsung hari ini. Tentu saja, Tuan Liu adalah orang kesayangan Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Li. Terima kasih, Tuan Shang. Lihat siapa itu. Qin Wuyon, kau benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, aku takut pernikahanmu tidak akan terjadi. Apa? Apa maksudmu? Tanpa dirimu, aku tidak bisa menikah. Kau pikir, kau pengantin pria? Atau pengantin wanita? Kau pikir kau ini siapa? Kau bisa bertanya pada Yu Xiongxian. Apakah yang kukatakan benar? Jangan berpikir hanya karena Tuan Yu sedikit sopan padamu. Di acara pembukaan, kau jadi orang penting. Dia hanya takut kau akan membuat masalah. Apa kau benar-benar berpikir, kau ini istimewa? Tepat sekali, kau bahkan berani melibatkan Tuan Yu. Beraninya kau. Qin Wuyong, kau benar-benar mengejar kami sampai sini. Zhou Yan. Selamat menikah. Siapa yang mau hadiah murahanmu? Qin Wuyong, apa kau sengaja mencoba mempermalukanku? Liu Fanghao mengundangku. Yang ingin mempermalukanmu bukanlah aku, tapi dia. Kau datang hanya karena dia menyuruhmu. Sudah kubilang minggat, kenapa kau tidak pergi? Zhou Yan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Benda yang selalu kau impikan ada di sini. Apa kau menginginkannya atau tidak? Aku menginginkannya. Aku takut tercemar oleh kemiskinan hanya dengan melihat barang-barang yang pernah kau sentuh. Minggat. Baiklah. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku akan menunggu dan melihatmu menyesalinya. Kakak Kie, jangan pergi. Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah mantan pacar Xiaoyan kita, yang seperti sayuran. Kamu, Xiaoyan sudah bersamamu bertahun-tahun, tapi dia banyak menderita. Tidak punya uang. The film was Tidak punya translated rumah. and narrated Dan by kau? M Media. Kau masih orang tidak berguna yang terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Untungnya, masih ada aku yang bisa sharing, menjaga Xiaoyan. Mulai sekarang, aku akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih tekun. Aku pasti akan menjaga Xiaoyan kita dengan baik. Tuan Muda Liu. Dia datang untuk membuat masalah. Cepat usir dia. Tuan Zhou akan segera tiba. Jangan biarkan orang gila ini merusak hari penting kita. Mau merusak pernikahanku. Dia tidak punya kemampuan. Xiaoyan, aku ingin melihatnya. Barang bagus apa yang dia berikan padamu? Apa kau tidak penasaran? Dia orang miskin yang egois, munafik. Barang-barang yang dia berikan kebanyakan sengaja menjijik. Bagaimana situasinya? Mantan pacar Nona Zhou juga membeli rumah. Kunci setua ini. Siapa yang masih menggunakan kunci jenis ini? Kunci anti maling saja tidak mampu beli. Kau mau mengandalkan ini untuk membuat kami terkesan. Xiaoyan, kunci ini cukup tua, kan? Tapi bagimu, bisa dibilang investasi besar. Hanya saja, yang kau beli, apakah ruang bawah tanah? Atau menyewa? Tempat tua yang bobrok. Bukankah ada tulisannya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. King Tower. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah apa yang orang miskin bayangkan. Kunci King Tower gedung Jinyu Palace. Di mata orang seperti dia, orang-orang super kaya yang mampu tinggal di King of the Building, membuka pintu dengan kunci seperti ini. Lalu, apakah mereka memasang kabel listrik di pintu untuk memarkir skuter listrik? Hanya selera unik desainer tertentu. Apa yang bisa kulakukan? Kakak Kie, terbaring selama lebih dari 10 tahun. Kau pasti tidak tahu kunci pintu jenis apa yang digunakan orang modern. Wajar kalau kau tidak tahu.
Aku benar-benar Bermimpi memiliki kunci Raja Gedung. Bangunlah. Status Tuan Muda Liu adalah sesuatu yang tidak bisa kau sentuh seumur hidup ini. Berhenti berakting di sini. Lihat, kau bahkan tidak mampu membeli satu pun. Belum lagi yang satu ini bertatakan. 99 berlian di kalung ini. Dan liontin jok ini. Ini adalah barang antik dari dinasti Qin. Keluarga Liu menghabiskan 100 juta untuk membelinya. Dan memberikannya kepadaku. Apa yang kau punya untuk dibandingkan dengannya? Bagaimana liontin giok ini bisa ada di keluarga Liu? Masih dinasti Qin. Apakah dinasti Qin akan menggunakan jenis huruf ini? Apa kau yakin? Karakter Qin ini dari dinasti Qin. Apa maksudmu? Jika kau ingin naik pangkat, bacalah lebih banyak buku. Baiklah, Qin Weyon. Melihat kau sudah membuat semua orang tertawa hari ini, cepat ambil barang rusakmu itu dan cari tempat untuk duduk. Perjamuan hari ini tidak buruk. Abalon ganda dengan trofol putih. Cepat pergi. Apa kau yakin? Kau benar-benar tidak menginginkan kunci ini. Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Selama aku menggerakkan kakiku dengan lembut, Raja Bangunan ini, kau masih punya kesempatan. Aku benci. Orang yang membeli Raja Menara adalah Tuan Muda Liu. Apa hubungannya denganmu? Kau bisa bayangkan, kunci di bawah kakimu. Bagaimana mungkin itu asli? Jadi, kunci Raja Bangunan ada di tanganmu. Xiaoyan, keluarkan kunci King Tower itu. Biarkan mantan pacarmu yang miskin itu menikmati pemandangan. Tidak, Tuan Muda Liu. Bukankah kau yang mengurus Raja Gedung dan tidak memberiku kuncinya? Tapi King Tower ini jelas ada namamu di sana. Tapi kau malah meminta kuncinya padaku. Kau belum pergi mencari orang-orang dari Jinyu Palace 2 hari terakhir ini. Aku memang begitu. Aku sudah mencari. Mereka bilang, kuncinya sudah diambil. Kupikir kau yang mengambilnya untuk memberiku kejutan. Kejutan apa? Ada apa? Tidak bisa mengeluarkannya. Ada apa ini? Kau benar-benar tidak punya kuncinya kan? Tidak mungkin. Ini keluarga Liu. Keluarga bangsawan terkenal di Haishi. Sungguh memalukan. Bukankah kau cukup akrab dengan Tuan Yu? Kenapa kau tidak langsung bertanya pada Tuan Yu? Aku harus menanyakan semuanya. Apa gunanya kau bagiku? Tuan Muda Liu, jangan marah. Benar sekali. Kudengar hari ini, Nona Su dari keluarga Yu akan datang. Aku pasti akan bertanya padanya nanti. Tidak perlu bertanya lagi. Begitu banyak hadiah bagus. Keluarga Yu sungguh murah hati. The film Tuan was Muda Liu sungguh translated menjanjikan. and narrated Bahkan by Tuan Yu N harus Media. buru-buru mencari muka. Nona Su datang. Sungguh suatu kehormatan bagiku dan Xiaoyan. Dan membawa begitu banyak hadiah. Nona Su benar-benar terlalu banyak mengeluarkan uang. Ya, itu terlalu berharga. Tuan Qin, ini dari Yu Group kami. Sedikit sesuatu untuk pemilik Jinyu Palace Building King. Juga, kakak saya. Secara pribadi memilih hadiah-hadiah saya terlambat. Kau ada di sini khusus untuk menonton pertunjukan, kan? Nona Su, apa tidak ada kesalahan? King Tower jelas ada. Nama Xiaoyan di sana. Tuan Muda Liu, bercanda. Pada hari pelelangan, saya tidak tahu nama siapa yang tertulis. Saya hanya mengikuti instruksi kakak saya, menjalankan tugas. Bagaimanapun, siapapun yang memegang kunci King Tower adalah pemilik King Tower yang sebenarnya. Bukankah begitu? Nona Su, jangan tertipu oleh orang miskin yang bicara omong kosong ini. Kunci di tangannya palsu. Astaga, Tuan Qin, apakah itu palsu? Kau jelas-jelas memberiku kuncinya sendiri. Wanita ini benar-benar suka berakting. Sudahlah, aku akan ikut bermain dengannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Nona Su, tentang kunci milikku ini? Bagaimana cara mengidentifikasi keasliannya? Mengapa tidak naik ke atas dan mencoba? Itu tidak perlu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di wilayah Building King. Cara untuk membuktikan keaslian kunci. Ada satu lagi. Yaitu saya bisa memverifikasi keaslian kunci. Dan kunci di dada saya ini, Qin Woyong. Jika kunci di tangan Anda bisa membuka saya, kunci di dada saya ini, maka Anda adalah pemilik Building King yang tak terbantahkan. Bukankah ini tidak pantas? Nona Su, mengapa kau memberi kesempatan pada orang miskin ini? Tidak perlu kau yang melakukannya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Beraninya kau. Nona Su, permisi. Buka cepat, atau saya akan menyuruh mereka mengusir Anda. Bagaimana mungkin? Kunci Qin Wuyon, kunci di tangannya sebenarnya adalah kunci Raja Gedung yang asli. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kembalikan padaku. Itu kunciku. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiaoyan, awalnya aku hanya ingin memenuhi janjiku untuk menyerahkan kunci itu padamu. Karena tidak ada di antara kalian yang menginginkannya, maka jangan datang memohon padaku nanti. Mungkinkah orang yang memberiku Raja Gedung? Benar-benar, Qin Wuyong, kau berhenti di situ. Aku mengerti. Dia membantumu. Dia dari grup Yu, Nona muda tertua. Kau menggodanya hanya untuk mencuri barang dari perusahaannya. Sepertinya, Nona muda tertua ini juga tidak begitu hebat, tergoda oleh berandalan. Bahkan melakukan hal seperti ini. Dia gila. Meskipun keluarga Liu sedang naik daun 2 tahun terakhir ini, tapi berteman dengan keluarga Yu, aku khawatir itu kurang pantas. Begitukah caramu berbicara pada Nona Su? Nona Su, kau juga tahu, Xiaoyan
Hanya selebriti internet kecil, tidak terlalu berbudaya. Tapi, apa yang dia katakan, bukan tanpa alasan. Norasu, kunci Raja Gedung ini. Apakah Tuan Yo salah? Kau juga tahu, Raja Gedung ini telah kusiapkan dengan hati-hati untuk dipersembahkan kepada Tuan Chow hari ini. Ketika Tuan Chow tiba nanti, melihat keadaan sudah jadi begini, kau dan aku tidak akan punya penjelasan yang baik. Saya merasa aneh. Kamu anjing Tuan Chow. Saya bukan. Kamu tidak akan bisa menjelaskan dengan baik. Apa hubungannya dengan saya? Kau, Norasu, aku memberimu muka. Demi kakekmu, jangan memancing masalah. Siapa yang tidak tahu di Haishi, keluarga Chow, Kaisar Bawah Tanah, adalah tuannya, Raja Gedung yang asli. Tuan Chow akan segera tiba. Jika kau membuatnya marah, bahkan jika kakakmu ada di sini, dia tidak bisa melindungimu. Chow Bai, Kang. Sudah lebih dari 1 dekade. Dia begitu kuat sekarang. Tuan Chu sudah tiba. Chow Bai, The film was Kaisar Bawah Tanah Haishi. translated and narrated by M Media. Selamat datang, Tuan Chow. Selamat datang, Tuan Zhou. Selamat datang, Tuan Chow. Apakah kamu cucu Yu Xiongxian? Apel, melihatku. Kenapa kamu tidak membungkuk? Saya tidak butuh apapun dari Anda. Tun tidak pernah menyinggung Anda. Mengapa saya harus tunduk? Gadis kecil yang manja. Memang cerdas. Bagaimana denganmu, Nam? Jangan bilang kamu juga punya latar belakang orang terkaya di Haishi. Master Chow, benar. Maafkan saya, karena tidak menyambut Anda dengan layak. Tapi jika Anda ingin saya membungkuk pada Anda, saya khawatir Anda tidak akan sanggup menanganinya. Kamu adalah Tuan Chow. Itu putra bermarga Qian itu. Dia mencuri kunci gedung Anda. Dan dia terus tanpa malu mengatakan gedung itu miliknya. Sungguh lelucon. Rumah mewah kelas atas seperti gedung itu. Hanya seseorang dengan status Anda yang layak tinggal di dalamnya. Orang seperti dia, tanpa kekuasaan atau pengaruh, berani mengingini barang Anda. Ini sungguh tidak menganggap Anda sama sekali. Benar, Tuan Zhou. Dia tidak hanya berkolusi dengan Su Taul untuk mencuri kunci Anda, tetapi juga menggunakan properti Anda untuk memamerkan kekuatannya di sini. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bajingan, Sampang, Master Chow, tidak baik terus menatap dada gadis itu. Itu tidak benar. Sampang. Xiaoyan adalah wanitaku. Tuan Chow bisa melihat selama yang dia mau. Tuan Chow, abaikan ini. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Chow, Tuan Chow. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Kamu ini apa? Chow, Tuan Chow, ini semua dia. Anak inilah yang membuat masalah. Aku dengan sepenuh hati ingin membantumu mengambil alih Raja Gedung. Dialah yang harus diberi pelajaran. Mengapa kau tidak cepat bersujud dan mengakui kesalahanmu? Kemarahan Tuan Chow bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Begitukah, Master Chow? Berikan semuanya padaku. Pergi sana. Tuan Chow benar-benar marah. Anak ini pasti mati. Siapa yang tidak bisa dia sakiti? Beraninya dia menyinggung Tuan Muda Liu. Ini adalah akhir yang pantas dia dapatkan. Barusan, apa yang kulihat? Sepertinya bukan dadaku, melainkan Liontin Jokini. Qin Wulong juga menatap Liontin Jokini. Mungkinkah Liontin Jokini memiliki asal-usul khusus? Barusan, Tuan Zhou berkata, tidak ada yang diizinkan masuk. Nona Su sangat berani. Apakah dia berniat menentang Tuan Zhou? Xiuyan, apa sebenarnya masalah Qin Woyong terhadapmu? Kamu harus membunuhnya. Begitukah? Tahukah kamu bahwa jika kita tidak masuk untuk menyelamatkannya sekarang, dia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Nona Su bercanda. Bukan kami yang ingin dia mati. Tapi Tuan Chow, apa yang kau katakan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Chow salah menilai karakter dan membunuh sembarangan? Jika kamu tidak masuk, saya akan pergi menyelamatkannya. Melempar dirimu ke pelukanku tidak pantas kan? Istriku masih di sini. Baiklah. Tunggu saja dan lihat. Tunggu dan lihat. Atau menunggu untuk membereskan kekacauan untuk gigolomu. Tuan Balai Pasang Naga, Chow Bai. Salam, Raja Naga. Master Dragon Tedhal yang terhormat, yang mengendalikan jaringan intelijen nomor 1 di ibu kota, biasanya hanya menjaga ibu kota. Bisa bertemu Anda di tempat kecil seperti Haishi. Cukup langka. Tidak. Sekarang Anda adalah Master Chow, Kaisar Haishi. Raja Naga, mohon maafkan saya. Ayah baptis, mengapa Anda membungkuk padanya? Dia hanya seorang yang tak berdaya. Pria manis, aku akan membantumu menghabisinya. Yuan Wei, jangan kasar. Anda suka berbicara seperti itu pada saya. Tidak dihitung. Jika kau punya nyali, mari bersaing lagi. Baiklah. Masih mau bersaing? Aku tidak bersaing, lepaskan aku. Kamu lancang. Apakah kamu tahu siapa yang kamu singgung? Inilah orangnya. Yang dulu, memperluas wilayah untuk Great Xia. Raja Naga dari Istana Naga Sejati, kepada siapa semua pihak tunduk. Kamu kalah dari Raja Naga. Apa yang masih membuatmu tidak yakin?
cepat minta maaf. Dragon Lord, Yuan Wei mengetahui kesalahanku. Mohon hukum saya, Dragon Lord. Mengenai bawahan ini meninggalkan pos tanpa izin untuk datang ke Haishi. Sebenarnya itu untuk menyelidiki kasus dari 10 tahun lalu. Kasus lama keluarga Qian. Apakah Anda mengatakan Leontin Giok di dada Su Yang itu? Raja Naga bijaksana. Benar, itu Leontin Giok pusaka keluarga Qian. Bagaimana mungkin barang-barang keluarga Qin saya di ibu kota bisa berakhir di tangan keluarga Liu di Haishi kelas 3 ini? Apalagi Leontin Giok milik patriark keluarga Qin. Tahun itu, Istana Naga Sejati mundur dari benua. Dan keluarga Qin juga pindah bersama seluruh anggota keluarga mereka. Dan Raja Naga, keberadaanmu tidak diketahui. Jadi di tengah kekacauan, sejumlah harta juga dicuri dari keluarga Qian. Bajingan, Master Dragon total berperang di luar negeri. Dan kamu, Master Aula Pasang Surut Nagai, mempertahankan wilayah dalam dan mengumpulkan intelijen. Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik? Apakah Anda tahu bahwa Leontin Giok pusaka keluarga itu seolah-olah saya hadir secara pribadi? Itu bisa memobilisasi seluruh dana triliunan Tianyuan Group. Dan di bawahnya, itu bisa membuat Dragon Tide hal Anda. Semua orang berbaris untuk melompat ke laut memberi makan ikan. Lebih penting dari kepala Anda. Ya, oleh karena itu, bawahanmu, setelah menerima berita tentang harta keluarga Qian, muncul kembali di Haishi. Segera bergegas ke Haishi untuk mencarinya. Pencarian ini sudah berlangsung 10 tahun. Saya tidak menyangka Anda, Raja Naga, juga berada di Haishi. Master Dragon Tedhal yang terhormat telah mencari selama 10 tahun. Tanpa hasil apapun. Sepertinya Anda terlalu menikmati menjadi kaisar bawah tanah. Apakah Anda lupa siapa yang memberi Anda kekuasaan? Bawahanmu tidak berani. Benar-benar tidak berguna. Untungnya, yang awal, Dragon Convergence Plan tidak diketahui olehnya. Jika tidak, Anfei. Tuan Black Puppy. Hitam, Black Poppy, Ya, Dengan sisa tenaga kerja Dragon Total, segera selidiki siapa yang memiliki sisa harta lama keluarga Qin. ya. Cilubai, singkirkan pikiran picikmu, pergi dan terima hukumanmu setelah ini. Sekarang, hal terpenting adalah mengambil kembali Leontin Giok patriark keluarga Qin. Raja Naga. Bawahanmu kebetulan menyita sejumlah barang dari keluarga Liu. Bagaimana kalau itu dijadikan alat tawar-menawar? Anda sudah menjadi kaisar bawah tanah selama 10 tahun, dan Anda benar-benar berpikir Anda adalah gangster jalanan. Dalam hal menjadi seseorang, hal terpenting adalah bersikap jujur, mengerti. Ya, Baru saja, ketika Anda melihat Leontin Giok itu, Anda hampir membiarkannya lolos. Jika saya tidak menginterupsi Anda tepat waktu, keluarga Liu akan langsung mengetahui rahasia di balik Leontin Giok itu. Bagaimana mungkin mereka menyerahkannya? lalu apa yang harus bawahanmu lakukan? Raja Naga, saya patuh pada perintah Anda. So ya, wanita itu harus ingat untuk tidak secara spesifik meminta Leontin Giok itu. Anda baru saja bilang Anda menyita sejumlah barang dari keluarga Liu. Benar, keluarga Liu ini bukan orang baik. Mereka telah menyelundupkan banyak barang selundupan. Raja Naga, sejumlah barang ini bernilai miliaran. Jika itu hilang, keluarga Liu hanya masalah waktu sebelum bangkrut. Kemarilah. Raja Naga, tenang saja. Bawahanmu akan segera mengurusnya. Kakek. Xiao tahu apa yang terjadi. Anda bilang di telepon bahwa Chu Bei telah menanggap Tuan Qin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak untuk untuk menjelaskan. Kakek, ikut saya untuk menyelamatkannya dulu. Tunggu, Xiao tahu. Bahkan keluarga Qin yang dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Haishi harus berpikir 2 kali saat menghadapi Chu Bei. Apalagi The kita, film was jangan bertindak translated gegabah. and Tidak, narrated kakek. by M. Saya tidak bisa mengurus sebanyak itu. Saya sama sekali tidak akan melibatkan keluarga Yu, meskipun itu sarang naga atau sarang harimau. Saya akan pergi. Xiao tahu. Jangan buang energimu. Nona Su, daripada membuat masalah di sini, mengapa tidak memanggil ambulans untuknya? Tidak. Memanggil mobil jenazah seharusnya lebih tepat, Kak. Maksudmu? Memanggil mobil jenazah untuk siapa? Qin Woyong. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kakek. Dia masih berdiri. Apakah Tuan Chou berbaik hati hari ini? Tentu saja saya baik-baik saja. Saya sangat mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa. Benar. Ini, ambil ini. Anda akan memberikan King Tower kepada saya. Mengapa? Tanpa alasan. Anggap saja ini untuk wanita tertentu. Saya akan berani menghadapi sarang naga dan gua harimau sekalipun. Hadiah. Anda mendengar semuanya. Apa yang membuatmu berpikir bisa memberikan menara raja? Itu jelas milikku. Kembalikan. Milikmu. Jika bukan karena Qin Wu yang menghargai perasaan lama, nama Anda sebagai selebriti internet, bagaimana mungkin itu bisa muncul dalam daftar properti Istana Jinyu? Bangunlah. Berhenti bermimpi. Sekarang ini adalah hadiah yang dia berikan padaku. Kau bermimpi. Cukup main-mainnya, kan? Nyonya Liu, saya pribadi memberi Anda kunci The King Tower. Anda sendiri yang tidak menginginkannya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tuan Chou, mohon tunggu. Kunci menara raja ini telah jatuh ke tangan Su Tao. Bocah kecil ini, mengapa kita tidak? Kau tidak berguna. Menara raja sudah punya pemilik. Apakah kamu menyarankan agar aku, seorang kaisar bawah tanah yang bermartabat, pergi dan merebutnya? Chou, Tuan Chou, kamu bahkan tidak bisa mengurus rumah Bobrok.
Kurasa barang-barang keluarga Liu milikmu tidak diinginkan. Tuan Chow, mohon tenangkan amarah Anda. Tenangkan amarah Anda. Dalam 3 hari. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, bukan hanya barang-barang itu tidak akan dibawa pergi, nyawamu juga harus tinggal di sini. 3 hari. Tuan Chow, bisakah Anda memperpanjang batas waktunya? Tuan Zhou, mohon tenangkan amarahmu. Ini semua salahmu, kau tidak berguna. Yang kau tahu hanya membuat masalah untukku sepanjang hari. Kau memukulku lagi. Bagaimana jika aku memukulmu? Masih memakai liontin giok keluarga kita. Berikan ke sini. Qin Wuyong. Tunggu saja. Tuan Yu, Nona Su, saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu. Kamu, Nona Su, jika Anda masih ada sesuatu, Anda bisa datang mencari saya di alamat ini. Wahai Manor. bukankah ini dikenal sebagai salah satu manor paling misterius di Haixia? Ada apa? Cucu kesayanganku yang mengaku tidak akan pernah menikah dengan pria bau. Akhirnya lulus juga. Kakek, Apa yang perlu malu? Sebenarnya, kamu juga, tunangan sahnya. Lakukan saja, kakek. Aku percaya padamu. The film was translated and Qin Wuyong, narrated by M Media. aku pasti akan memenangkan hatimu. Nona Su, ya, saya asisten pribadi Tuan Qin. Silakan ikut saya. Untuk memiliki bangunan sebesar itu, dan asisten pribadi secantik itu. Siapa sebenarnya Qin Wuyong? Kaki yang panjang sekali. Aku, mohon tunggu sebentar, Nona Su. Tuan muda akan segera ke sana. Tuan muda, Nona Su sudah tiba. Dimengerti. Juga, bawahan saya sudah mengetahui harta pusaka keluarga Ken sudah dipindahkan ke tangan beberapa keluarga besar lainnya di Haixie. Namun, mereka tidak tahu asal-usul harta pusaka ini. Mereka hanya mengira itu barang antik biasa. Beritahu Chou Bai dan Lin Wanzong, saatnya melepaskan umpan. Ya, kamu, Ada apa? Anda baru bangun. Dan tidak mengenali saya. benar-benar kamu. Anda benar-benar Qin Wuyong. Siapa lagi kalau bukan? Tiba-tiba jadi sangat tampan. Aku hampir tidak mengenalimu. Jadi ternyata kalian para gadis, semua suka tipe seperti ini. Kalau begitu jika suatu saat saya kehabisan pilihan di masa depan, menjual penampilan saya, pasti punya potensi bisnis yang besar. Kamu masih perlu menjual penampilanmu. Lihatlah sekelilingmu. Kamu sudah dikelilingi oleh wanita cantik. Mengapa Anda memuji diri sendiri dengan cara bertele-tele seperti itu? Kamu, Anfei, turunlah dulu. ya, Tuan muda. Ya, Tuan. Kamu tidak cemburu barusan. Bajingan. Kalian berdua bajingan. Ayah, tidak ada gunanya kau cemas mengenai masalah Tuan Chow. Kau tidak bisa menyalahkan aku sepenuhnya. Jika bukan, karena Xiao Yan, mantan pacarnya membuat masalah, keadaan tidak akan berkembang sampai titik ini. Sudah kubilang suruh dia keluar dari sini. Sudah lama sekali. Kau bersikeras mempertahankannya. Wanita, apa yang kau gumamkan? Kau cari mati. Berhenti berdebat. Sekarang, ini bukan hanya sesederhana kebangkrutan. Jika dalam 2 hari, kita tidak bisa memikirkan solusi, maka tidak ada satupun dari kita di keluarga Liu akan bisa bertahan hidup. Tuan Besar, ada berita. Berita bagus. Berita bagus apa? Ada desas-desus di luar bahwa istri Tuan Chow sakit parah dan dia telah mencari kemana-mana untuk bahan obat yang disebut Heaven is no way soul. Hamba yang rendah hati ini telah mendengar bahwa dalam 2 hari di lelang Tianyuan Group akan ada jiwa es salju surgawi. Bagus, aku mengerti. Pergi dan cari tahu siapa saja yang akan berpartisipasi dalam lelang ini. Baik. Ayah, jika begitu, kami akan menawar jiwa es salju surgawi untuk Tuan Chow. Dengan begitu, Tuan Chow akan The film was mengembalikan barang kita. translated and Seluruh keluargaku narrated by tidak M perlu mati. Media. Ramuan obat langka seperti itu pasti sangat mahal. Selain itu, lelang Tianyuan selalu hanya terbuka untuk orang-orang berkuasa dan kaya. Orang-orang itu tidak kekurangan uang. Sekarang, batch barang kita itu telah ditahan terlalu lama. Sekarang perusahaan kita hanya bisa mengeluarkan terlalu sedikit dana likuid. Kita tidak mampu menawar. Aku sudah mengerti, ayah. Kita akan menawar liontin giok putih ini. Liontin giok ini baru dibeli kembali saat itu, hanya seharga 100 juta.
dari seorang perantara. Mampu. Ayah, aku sudah menyuruh seseorang melihat liontin giok ini. Liontin giok ini pasti bernilai lebih dari 100 juta. Setidaknya 40 miliar. Aku menasihatimu. Sebaiknya jangan jual liontin giok itu. Apa maksudmu? Wajahku sakit sekali. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Sayang, lihat itu. Terakhir kali. Itu semua salahku. Bukankah itu karena aku terlalu mencintaimu? Jadi, ceritakan padaku tentang liontin giok itu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu. Karakter Qin pada liontin giok ini bukanlah Qin dari dinasti Qin. Itu adalah Qin dari keluarga Qin. Keluarga Qin. Keluarga Qin yang mana? Tentu saja. Keluarga nomor 1 di Heishi. Keluarga Qin. Kamu tidak akan cemburu lagi. Aku, tentu saja tidak. Siapa yang akan cemburu padamu? Sangat dekat. Apa yang dia ingin lakukan? Tuan muda, ikan sudah memakan umpan. Ikan apa? Lelang Tianyuan dalam 2 hari. Tolong bantu aku, Nona Su. Tuan saya sudah mencari tahu bahwa selain keluarga-keluarga besar di Heishi, dalam lelang Tianyuan ini, Nona Su dari grup Yushi dan Qin Wuyong juga akan berpartisipasi. Mengapa orang ini selalu berlama-lama? Sepertinya aku menebak dengan benar. Xiaoyan, teka-teki apa yang sedang kau mainkan sekarang? Sejujurnya, Qin Wuyong itu memiliki hubungan dengan keluarga Qin, keluarga nomor 1 di Heishi. Liontin giok ini pasti berasal dari keluarga Qin. Jika kau menjual liontin giok ini, itu pasti akan jatuh ke tangan Qin Wuyong. Jika Qin Wuyong ini terkait dengan keluarga Qin, kamu bisa mencampakkannya dan naik ke ranjangku. Itu bukan urusanmu. Singkatnya, kau hanya perlu tahu bahwa liontin giok ini sangat penting bagi Qin Wuyong. Tidak, liontin giok ini harus dijual. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Aku bilang liontin giok ini harus dijual. 1. Keluarga Liu kita saat ini tidak memiliki cukup dana likuid. Hanya liontin giok ini yang bisa cepat diubah menjadi uang tunai. 2. Karena anak bernama Qin itu sangat menghargai liontin giok ini, maka sebaiknya kita menguras kantongnya untuk menutupi tawaran kita pada Heaven is No Way Soul. Ketiga, perjamuan pernikahan ini, keluarga Yu telah cukup menyinggung Tuan Chow. Jika kita tidak menguras mereka, mereka pasti akan bersaing dengan kita untuk menawar Heaven is No Way Soul. Maksudmu, kita sengaja menaikkan harga liontin giok itu untuk membiarkan Qin Wuyong keduanya mengirim uang kepada kita dan tidak memengaruhi tawaran kita pada Heaven is No Way Soul. Tidak buruk. Qin Wuyong itu hanya orang miskin. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk membelinya? Jika dia tidak punya uang, keluarga Yu punya uang. Bukankah dia hanya ikut-ikutan Su Tao dari keluarga Yu untuk masuk ke pelelangan? Berapa banyak dana liquid yang dimiliki keluarga Yu? Aku tahu betul. Heaven is No Way Soul, keluarga Liu kita bertekad untuk mendapatkannya. Lalu, apakah liontin giok ini akan dijual begitu saja? Seorang wanita hanya penakut dan ragu-ragu, takut pada segalanya. Aku beritahu kamu, liontin giok ini hanyalah cara untuk mendapatkannya. Begitu dia meninggalkan pelelangan, bagaimanapun dia mengeluarkannya, dia akan memberikannya padaku. Aku akan menghubungi beberapa keluarga besar sekarang. Kali ini, aku pasti akan membuat anak itu kehilangan uang dan wanita. Memikirkan barang-barang di pelelangan ini. Kalian berdua pasti sudah mendengar sesuatu tentang itu. Ku dengar lelang ini. Keluarga Liu mengeluarkan liontin giok pusaka keluarga. Tidak buruk jika Tuan Muda Yan menyukainya. Jangan pelit. Dan Shang, tentu saja, jangan khawatir. Keluarga-keluarga besar kita di Heishi saling membantu. Apakah kita benar-benar akan membiarkan kelompok orang kaya baru dari keluarga Yu itu menggirta kita? Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua. Selama keluarga Liu mendapatkan Heaven is No Way Soul, bagian Tuan Chow dijamin. Apa yang kamu lihat? Qin Wuyong, kamu sudah menggait Sugar Mommy. Dia lumayan wanita simpanan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Gigolo sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebesar ini. Pelelangan seperti ini membutuhkan uang pelelangan untuk dibekukan. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Jika dia tidak punya, aku punya. Seperti yang diharapkan. Tuan Muda Liu benar-benar berwawasan luas. Keluarga Yu akan membayar uang pelelangan untuk Qin Wuyong. Biar ku tebak berapa banyak yang akan kamu tawar. Mungkinkah 50 miliar? Kamu, Tuan Muda Liu tahu cukup banyak. Aku tahu lebih dari itu. Aku juga tahu. Kamu menawar liontin giok keluarga Qie. Kal. Tuan Muda, tidak menyangka, kan, Qin Wuyong? Aku tahu identitas aslimu. Rahasiamu ini
Haruskah kubiarkan keluarga Qin tahu? Anda, Qin Wuyong, mungkin akan hancur total. Itu semua tergantung suasana hatiku. Kau sebaiknya berdoa saja untuk keberuntungan. Aku tidak menyangka keluarga Liu menyelidiki sedalam ini. Sepertinya mereka datang dengan persiapan. Ayahnya lumayan rubah tua. Kamu sama sekali tidak terlihat khawatir. Lalu kita lakukan apa? Apa gunanya khawatir? Bisakah khawatir menghasilkan uang? Santai saja, kita hanya perlu beradaptasi seiring berjalannya waktu. Tuan muda, mengapa tidak langsung pergi ke Tianyuan Group dan mendiskualifikasi keluarga Liu dari pelelangan? Tidak perlu, aku cukup penasaran. Rahasia apa yang bisa merusak reputasiku? Kamu berdiri sangat dekat dengannya barusan. Apa yang kamu katakan? Apa yang mungkin bisa kukatakan padanya? Apa kau lihat ekspresi terkejutnya barusan? Dia pikir aku tidak tahu tujuan Leontin Jok ini. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, dia akan benar-benar berpikir aku hanya wanita bodoh. Ya, iya, Xiao yang kita punya dada terbesar. Dan pikiran paling tajam. Menyebalkan. Bukankah begitu? Kau masih belum tahu. Berhenti menggodaku. Lelang Leontin Jok akan segera dimulai. Kau, sebagai penjual, tidak bisa mengangkat papan penawar. Apakah yang lain bisa diandalkan? Jangan khawatir. Tuan Muda Yang dan Tuan Muda Shang pasti akan menaikkan harga. Kali ini, aku akan memastikan anak itu hancur. Selamat datang semuanya di lelang Tianyuan ini. Lelang ini menampilkan total 5 barang koleksi. Item pertama lahir di daerah yang sangat dingin. Bahan obat yang sulit didapat. Heaven is no way soul. Astaga, jiwa es salju surgawi. Bukankah seharusnya kita melelang Leontin Diop dulu? Bagaimana bisa? Heaven is no way soul. Apakah kamu ada hubungannya dengan ini? Apa maksud Tuan Muda Liu dengan ini? Ini adalah lelang grup Tianyuan yang terhormat. Bisakah itu The dipengaruhi film oleh was ikan teri? translated Aku jelas and sudah membereskan narrated semuanya. by M Media. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Seseorang. Ini adalah lelang Tianyuan. Saya sarankan Anda berpikir baik-baik sebelum membuat masalah. Mengganggu ketertiban di sini akan membuat Anda dikeluarkan. Kamu. Jiwa es salju surgawi itu penting. Jangan panik, sayang. Selama kita mendapatkan jiwa es salju surgawi, kita bisa menyelesaikan krisis keluarga Liu. Qin Wuyong hanya orang biasa. Dia tidak terlalu mengancam. Lagi pula, bukankah sejak awal kita sudah berencana untuk membiarkan Leontin Jok itu melewati tangannya? Tidak buruk. Biarkan anak itu sombong untuk sementara waktu. Harga awal untuk Heaven is no way soul adalah 100 juta. Aku menawar 1 miliar. Liu Chou masih begitu murah hati saat bergerak. Mengapa keluarga Liu mengirim ramuan obat? Tuan Chou mencari obat di mana-mana untuk mengobati penyakit istrinya. Yang dia cari adalah Heavenly Snow Soul ini. Jika ada keluarga yang bisa memenangkannya di lelang, lalu memberikannya kepada Tuan Chou, Tuan Chou bisa menjamin kemakmuran keluarga mereka selama beberapa generasi. Siapa yang tidak menginginkan hal sebaik itu? Kamu suka? Kalau begitu aku akan menawar untukmu. Baiklah, Kamu membelinya untuknya. Menggunakan uang wanita untuk membeli barang untuk wanita. Orang tidak berguna dan tidak tahu malu sepertimu. Benar-benar langka. Sungguh kebetulan. Aku belum pernah melihat orang menaikkan tawaran 1 miliar sekaligus. 10 miliar. Maaf, Tuan Muda Liu. Aku sedang terburu-buru. Siapa orang ini? Menawar begitu sengit. Dia hanya pria simpanan nona Su. Hanya saja dia tidak menghabiskan uangnya sendiri. perkiraan harga Heavenly Snow Soul melebihi 10 miliar. Tawaran ini tidak sembrono. Beberapa orang menaikkan tawaran 1 miliar setiap kali. Hanya mencoba mencari harga murah. Sayang sekali ini lelang, bukan pasar sayur. Tidak semua orang buta dan tidak mengenali nilainya. Apakah gadis ini memarahi kita? Abaikan dia. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya takut kamu tidak bisa mengimbangi. 150 miliar, 200 miliar. 300 miliar, 400 miliar. 500 miliar. Kali ini, baik keluarga Liu maupun keluarga Yu habis-habis Untungnya, kita tidak ikut berpartisipasi. Tuan Muda Liu perkasa, Qin Wuyon, kamu tidak berani mengikuti. Atau kamu tidak mampu. Bukankah kamu sangat mengesankan barusan? Jangan kira hanya karena kamu menampal pada keluarga Yu, kamu jadi orang penting. Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang mengikuti wanita kaya kecil itu. Keluarga Liu punya sejumlah barang yang tertahan, dan rantai modal mereka mengalami masalah. 500 miliar ini mungkin adalah batas mereka. Jika mereka terus menawar, mereka akan kesulitan. Lihat wanita kaya kecilmu. Dia kehabisan uang dan tidak akan membiarkanmu menawar lagi. Sebaiknya kamu patuh saja, menjadi anjing pangkuannya. Jangan merusak periuk nasimu sendiri, demi harga diri seorang pria. Jangan khawatir, percayalah padaku. 600 miliar. 600 miliar. Sebelumnya,
jiwa es salju surgawi di ibu kota tidak mencapai harga setinggi ini. Keluarga Yu benar-benar tak terukur. Tidak mungkin. Bagaimana keluarga Yu bisa mendapatkan 600 miliar, 650 miliar? Keluarga Liu masih bisa mengikuti. Bukankah keluarga mereka kekurangan dana? Kamu pikir Su Yan hanya punya Liu Fanghao sebagai sugar daddy-nya? Orang ini tidak sederhana. Dia sudah menghasilkan cukup banyak uang selama bertahun-tahun. 700 miliar. Qin Wuyong. Apakah Qin Wuyong gila? Apakah keluarga Yu juga gila? Tuan muda Liu, Anda tidak bisa menawar lagi. Qin Wuyong ini, itu hanya menegaskan bahwa kita akan terus syuting. Itu sebabnya kita begitu tidak bermoral. Terus naikkan harganya. Jangan lupa, tujuan aslinya adalah Leontin Jok itu. Apalagi yang bisa kita lakukan jika tidak menawar? Tuan Chow memaksa kita begitu keras. Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita mati? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah The kehabisan film was uang. translated Saudara-saudara, and pinjami narrated aku by uang. M. Kita semua berada di kapal yang sama. Selama aku memenangkan Heaven is No Vessel dan mendapatkan sisi baik Tuan Chow, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tuan muda Liu, harga Anda terlalu tinggi. Anda benar-benar tidak mampu menawar lebih tinggi lagi. Ya, Anda tahu bisnis kecil kami. Pinjamkan sebanyak yang kamu bisa. Aku im-oha-uen padamu. Boleh kan? 888 miliar. Qin Wuyong, bukankah kamu sangat mampu? Apakah kamu menawar? Selamat, Tuan Liu Fanghao. Dengan harga 888 miliar yuan, dia memenangkan jiwa es salju surgawi. Tuan muda Liu benar-benar murah hati. Bukankah begitu? Keluarga Liu memiliki akar yang dalam. Qin Wuyong, Nona Su, dunia ini begitu kejam. Jika kamu tidak punya uang, kamu harus menyingkir. Hanya ada satu jiwa es salju surgawi. Tanpa benda ini di tangan, ketika Tuan Chow tiba, kalian para pembuat onar yang menaikkan harga, tunggu saja untuk menanggung kemarahan Tuan Chow. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu bisa langsung pergi setelah keluar dari lelang. Aku yang akan mengurus sisanya. Baiklah. Tidak perlu khawatir. Tamu terhormat, terima kasih telah menunggu. Harta kedua kita akan segera dilelang. Ini adalah benda yang tersembunyi di keluarga Liu. Harta langka di dunia. Leontin giok putih lemak kambing bermotif naga. Apakah kamu melihatnya? Itulah yang kamu impikan untuk didapatkan. Tidak mudah mendapatkannya. Cepat pergi tanya sugar momimu. Lihat berapa banyak dia bisa menawar untukmu. Lumayan, aku suka barang ini. Tapi barang yang sudah disentuh keluarga Liu, menurutku itu kotor. Kamu yang bermarga Kia, kurangi omong kosong itu. Anggur asam. Masih berpikir itu kotor? Aku rasa kamu tidak sanggup membelinya. Bagaimana mungkin orang seperti Tuan muda Liu punya uang untuk menawar? Bisa melihat-lihat di sini saja, sudah merupakan berkah baginya. Apa yang kamu lakukan? Mereka meremehkanmu, aku akan membantumu menawar. Menurutmu berapa harga barang ini? Aku dengar mereka bilang harganya setidaknya 500 miliar. Jika persaingan sengit, 600 miliar juga mungkin. Tapi jika mencapai 600 miliar, kita akan sedikit kesulitan. Tidak apa-apa. Leontin giok putih lemak kambing bermotif naga. Harga awan, 1 miliar. Tamu yang berminat sekarang bisa menawar. Memang giok yang bagus, 2 miliar. 3 miliar. 5 miliar. Ini Tuan muda Liu. Harta yang dengan berat hati ia lepaskan. Saudara-saudara harus mendukungnya. Kalau begitu aku akan menawar 10 miliar. 20 miliar. Terima kasih atas dukunganmu Yanjin. Terima kasih, Tuan muda Shang. Benda ini jelas merupakan benda bagus. Semuanya, tawar dengan bebas. Qin Wuyong ternyata tidak bergerak. Mungkinkah dia tidak menginginkan Leontin Giok ini? Kamu bertanya padaku, bukankah kamu bilang dia akan menawar Leontin Giok itu? Apa? Tidak bisa melupakan mantan kekasihmu. Apakah kamu sengaja menggangguku? Tuan muda Liu, bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu tentang saya? Aku setia padamu, tapi aku sudah memberikan segalanya padamu. 20 miliar untuk yang pertama. Ada tawaran yang lebih tinggi. Berpikir kamu bisa mendapatkannya hanya dengan 20 miliar. Tidak mungkin. Tuan muda Liu, lelang ini tentang penawaran yang adil. Ini yang kedua kalinya. Ada apa dengan kalian berdua? Cepat naikkan harganya. Tidak bisa menaikkannya lagi. Tuan muda Liu, sebagian besar uang di rekeningku. Bukankah semuanya sudah kupinjamkan padamu? Bagaimana dengan menaikkan harganya? Aku juga. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang kebenarannya. Leontin Giok ini bernilai lebih dari 40 miliar. Bagaimanapun juga, kamu akan untung jika mendapatkannya. Jangan khawatir, tawar dengan bebas. Tuan muda Liu, kami ingin menawar, tapi kami butuh uang untuk menawar. Benar-benar. Bahkan jika Giok ini bernilai lebih. Bukankah ini hanya sepotong Giok? Terus terang,
Bagaimana jika di masa depan menjadi tidak berharga? Bukankah itu mempertaruhkan hidup kita? Berhenti bicara omong kosong. Tawar untukku, dan kamu juga. Kamu juga menawar untukku. Qin Wuyon, bukankah kamu sangat ingin mendapatkannya? Bukankah itu sesuatu dari keluarga Qinmu? Sekarang ada di sini. Mengapa kamu tidak mengambilnya kembali? Kamu pengecut. Jaga mulutmu. Apa kamu memohon padaku? Barangnya bagus. Tapi setelah melewati tangan keluarga Liu, menurutku itu kotor. Bagaimana kalau begini? Aku akan menambah 1 yuan. 20 miliar dan 1 yuan. Apakah ada cara seperti itu untuk menaikkan harga? Tidak SNDJLP main ya. Yan Fan menawar 21 miliar. Tuan Muda Liu. 21 miliar dan 1 yuan. Kamu. Tuan Shang. Tuan Shang menawar 22 miliar. 22 miliar dan 1 yuan. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Yan Fan, aku tidak bisa lagi. Tuan Muda Liu. Saat kita memasuki rumah lelang, dana yang dibekukan hanya segini. Jika kita menawar lagi akan menjadi tawaran palsu. Itu akan melibatkan keluarga Yan. Tuan Muda Liu. Kami hanya keluarga kecil dengan bisnis kecil. Tolong biarkan kami pergi. Tidak berharga. Kalian semua tidak berharga. Tuan Qin Wuyon menawar 22 miliar dan 1 yuan 2 kali. Liu Fanghao, kamu salah orang. Satu-satunya orang di sini yang bisa membantumu menawar harga tinggi. Aku khawatir aku satu-satunya pembeli. Berapa harga giokmu? Itu semua terserah padaku. Kenapa kamu tidak memohon padaku? Mungkin aku bisa membantumu menawar harga tinggi. Kamu tidak pantas aku mohon padamu. Aku benci. Kalau begitu aku minta maaf. Tunggu saja kebangkrutan. Tunggu saja kebangkrutan. Selamat, Tuan Qin Wuyon. Dengan harga 22 miliar dan 1 yuan, ia berhasil menawar Leontin Giok lemak kambing. 22 miliar. Ini jelas sangat murah, kan? Tentu saja. Diperkirakan 40 miliar. 22 miliar. Bagaimana bisa hanya terjual 22 miliar? Kami hanya menawar jiwa es salju surgawi dan meminjam jumlah yang begitu besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan panik, Tuan Muda Liu. Setidaknya kita mendapatkan jiwa es salju surgawi. Dengan Tuan Zhou mendukung kita di masa depan, kita tidak perlu khawatir tidak mendapatkan kembali uang yang hilang. Benar. Cari Tuan Zhou. Aku akan segera mencari Tuan Zhou. Cari Tuan Zhou. Tuan Muda Liu. Berkat bantuan Nona Su hari ini, drama ini dimainkan dengan sempurna. Tuan Qin juga tampil luar biasa. Keberanianmu bertambah. Kamu berani mengolok-olokku sekarang. Halo, Tuan Qin. Ini Leontin Giok yang Anda tawar. Baiklah, terima kasih. Lihat baik-baik. Dasar orang miskin. Jika bukan karena menemukan barang murah, kamu bahkan tidak pantas menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang Giok. Sia-sia memberikan barang sebagus itu padanya. Xiao Yan, jangan marah. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk Gigolo Nona Su. Kalian berdua sudah selesai. Tuan Muda Liu masih bisa tertawa. Apa? Kamu tidak perlu membayar kembali utang 800 miliar. Kamu takut dengan uang sekecil ini? Itu benar. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak punya pandangan jauh ke depan. Kamu sama sekali tidak tahu betapa berharganya koneksi seperti Tuan Zhou. Aku menawar jiwa es salju surgawi. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Zhou. Orang kepercayaan Kaisar Bawah Tanah. Apakah kamu tahu artinya? Orang kepercayaan Kaisar. Apa kamu mau jadi Kasim? Kamu. Aku malas berdebat denganmu. Tuan Liu, maaf membuat Anda menunggu. Jiwa es salju surgawi. Masa depanku, masa depan Liu Fanghao, dan kekayaan keluarga Liuku semuanya bergantung padamu. Tuan Muda Liu kita memiliki masa depan yang cerah. Mulai sekarang, keluarga Liu akan menjadi tamu terhormat Tuan Zhou. Xiao Yan, mulutmu sangat manis. Itu menghilang. Ada apa ini? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Itu menghilang tepat di depan mataku. Qin Wuyong, apakah kamu melihatnya? Aku salah lihat. Apa yang kau tertawakan? Maaf, Tuan Muda Liu. Aku lupa menyertakan petunjuk penggunaan. Jiwa es salju surgawi ini harus disimpan di freezer yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Bahkan jika kamu ingin menggunakannya, itu harus berada di lingkungan minus 50 derajat Celcius agar obatnya efektif. Jika kamu menggunakannya pada suhu kamar, itu akan... Petunjuk penggunaan. Apa maksudmu dengan itu? Tuan Qin Wuyong, ini adalah pendapatan dari pelelangan Heavenly Snow Eye Soul. Ini 800 miliar yuan untuk Anda. Apa artinya ini? Kau menjual jiwa es salju surgawi. Menurutmu bagaimana? Qin Wuyong, kau mempermainkanku. Kau benar-benar mempermainkanku. Ini penipuan. Di sini. Tuan Muda Li, aku sudah mencarimu sejak lama. Cepat kembalikan uangku. Benar. Bukankah kau bilang setelah lelang, kau akan mengembalikan uangnya? Tidak mungkin. Balai lelang Tianyuanmu harus bertanggung jawab penuh hari ini. Jangan harap bisa pergi. Lepaskan saya. Aku tidak akan melepaskannya. Mengenai masalah hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan, jangan harap ini akan diselesaikan dengan damai. Kecuali kau memberiku jiwa es salju surgawi yang lain.
Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Siapa yang berani membuatku menyesal? Tuan Lin. Dia adalah Tuan Tianyuan Group. Lin Wanzong. Dia orang besar yang masuk peringkat dalam daftar kekayaan daratan. Bukankah Tianyuan Group berbasis di ibu kota? Mengapa mereka datang ke Haishi? Tuan Lin, aku tidak bermaksud mengatakan apa yang kukatakan barusan. Aku pribadi tidak punya pendapat tentangmu atau seluruh grup Tianyuan. Ini semua karena orang ini. Dia sengaja membuat masalah di acara grup Tianyuan. Bicara saja, kalau mau bicara. Bagaimanapun juga kamu masih seorang tuan muda. Kenapa kamu suka bertingkah seperti pengganggu begitu melihat seseorang? Tuan Lin, dia sengaja menaikkan harga, menyebabkan aku kehilangan lebih dari 800 miliar uang tunai. Harta yang ada di tangan kami juga hilang. Kurasa dia sengaja menyuap staf dan sengaja mengatur penipuan. Ya, Tuan Lin, tidak apa-apa jika kita kehilangan sejumlah uang. Tidak apa-apa jika barangnya hilang. Tapi reputasi grup Tianyuan selama bertahun-tahun tidak bisa berakhir dengan berpihak dan melindungi. Jika ini menunda masa depan, kesepakatan bisnis senilai ratusan miliar atau triliunan, maka kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Menurutku, aku adalah pendosa. Lalu, menurut pendapat Tuan Lin, haruskah aku pergi atau tidak? Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi Tuan Lin? Orang sepertimu sama sekali tidak membutuhkan Tuan Lin untuk bertindak secara pribadi. Kau, Tuan Lin, orang seperti ini, latar belakangnya rendah dan penuh omong kosong. Dia bahkan mencuri. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada yang lain yang hadir. Mereka semua adalah keluarga terpandang di Haishi. Tuan Muda Yan, Xiang, kalian ingin mendapatkan keuntungan. Kalian harus membantu Tuan Muda Liu kita. Tuan Muda Liu benar. Tuan Lin, uang kami juga ditipu oleh anak ini. Anak bermarga Qin ini adalah penipu. Menurutku, mengapa kita tidak panggil polisi saja? Tuan Lin, Anda mengerti sekarang. Qin Weyon, kalian ingin mendapatkan keuntungan. Kali ini, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Tianyuan Group Lin Wanzong. Salam hormat, keluarga Qin. Tuan Lin, apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Orang ini sama sekali bukan kepala keluarga Ken. Dia hanya dari keluarga Ken, anak haram yang tidak diinginkan, yang telah dalam keadaan vegetatif The selama film was 10 tahun. translated Keluarga Ken and bahkan tidak peduli narrated by padanya. N-Media. Jangan tertipu olehnya. Tanya, Untuk apa kamu lari? Ini Tuan Lin. Tidak apa-apa, dia tidak membungkuk padamu. Itu kotak di tanganmu. Leontin Giok ini. Leontin Giok muncul. Seolah kepala keluarga hadir secara pribadi. Lin Wanzong dari Tianyuan Group siap melayani Anda. Ini, Leontin Giok ini benar-benar bisa memerintah Tuan Lin. Tapi ini, bukankah ini milik keluarga Liu? Kau, orang miskin yang mencari barang murah di lelang, berani menyebut dirimu pemilik Leontin Giok itu. Berani mengatakan itu milikmu. Kembalikan padaku. Ini milik keluarga Liuku. Pergi sana. Kau, apa kalian para penumpang gelap tidak akan melakukan apa-apa? Menginginkan apa yang seharusnya tidak kamu inginkan. Kejahatan nomor 1. Kau orang miskin. Kau berani memukulku. Tidak sopan. Bahasa kotor. Kejahatan nomor 2. Kalian berdua hanya akan melihatku diintimidasi. Bunuh dia untukku. Menghasut keluarga bawahan untuk menentang atasan mereka. Kejahatan nomor 3. Lin Wanzong. Ketiga kejahatan digabungkan. Menurutmu apa yang harus dilakukan dengan keluarga Liu? Putuskan semua jalur untuk keluarga Liu. Singkirkan mereka dari Haishi. Kau berani. Keluarga Liuku telah beroperasi di Haishi selama bertahun-tahun. Dan kami juga mendapat perlindungan dari Kaisar Bawah Tanah, Tuan Chou, Lin Wanzong. Bahkan, jika kau yang terkaya, lalu kenapa? Kau harus mengerti, prinsip naga perkasa tidak bisa mengalahkan ular lokan. Serubai lagi. Dia ini apa? Kaisar Bawah Tanah telah tiba. Qin Weyon, kamu sudah selesai. Kau berani memaki Tuan Chou di hadapannya. Tuan Chou, anak ini yang barusan memaki Anda. Dia memaki Anda tidak ada apa-apanya. Dari mana datangnya anjing liar ini? Yuan Wei, singkirkan dia. Aku tahu Leontin Giok itu memiliki asal yang luar biasa. Bahkan Tuan Zhou sangat memperhatikannya. Sangat disayangkan bagi keluarga Liu. Mereka benar-benar tidak punya harapan. Kali ini, Liu Fanghao mungkin tamat. Lemparkan dia keluar. Ya, Tuan Chou, aku dalam keadaan seperti ini sekarang. Semua demi membantumu. Kau harus menyelamatkanku. Keluar. Tunggu. Apa kamu masih ingat kartu ini? Ini 100.000 yang kamu berikan padaku waktu itu. Simpan saja dan belikan kursi roda untuk suamimu. Mengapa mereka pergi? Bagaimana dengan uang yang keluarga Liu hutangkan pada kami? Berhenti. Tuan Lin, apa maksudnya ini? Apakah Anda menahan kami? Tahukah Anda siapa kami? Kamu bersekongkol dengan pelaku, keluarga Liu, sita harta keluarga Qin. Dan masih berpikir kamu bisa lolos tanpa cedera. Saya sarankan kalian semua.
Suruh keluarga kalian mencari di perbendaharaan kalian. Dan lihat apakah ada harta karun lama dengan tanda keluarga Qin. Serahkan segera. Kalau tidak, nasib keluarga Liu akan menjadi nasib kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kapan kami pernah mengambil alih harta keluarga Qin Anda? Tepat sekali. Keluarga Qin sombong dan merasa penting. Dan kami tidak pernah berhubungan dengan mereka. Halo ayah. Bocah, apa yang sudah kau lakukan? Pinjaman perusahaan kami. Mengapa tidak bisa disetujui? Tuan muda, saham perusahaan kami menyentuh batas bawah. Jika ini terus berlanjut, kita akan bangkrut. Tuan Qie, tolong kasihanilah. Tuan Qie, kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tuan Qie, tolong ampuni kami. Kami akan segera membawakan harta keluarga Qie. Hentikan, kalian para bajingan. Hentikan, kalian semua. Kalian, hak apa yang kalian miliki untuk memindahkan barang-barang kami? Minggir, kalian semua. Salah satu dari 4 keluarga besar. Beraninya kau menyentuh kami. Kulihat kau tidak ingin hidup lagi. 4 keluarga besar. Masih bermimpi, ya Tuan Muda Liu. Keluargamu tenggelam dalam utang. Dan kau bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Tuan Chou berkata, di Haishi mulai sekarang, tidak ada tempat untukmu. Tidak mungkin biarkan aku menemui Tuan Chou. Aku akan menjelaskannya padanya. Pergi dari sini dan jangan ganggu pekerjaan kami. Ayah. Nah, bagaimana keluarga kita bisa berakhir seperti ini? Ini semua karena Qin Wuyong itu. Ini semua dia. Xiaoyan, aku ingin tahu kemana dia lari. Aku sudah tahu. Di saat kritis, tidak ada yang bisa diandalkan. Apa hubungannya denganku? Keluargamu memang pantas mendapatkannya. Xiaoyan, apa katamu? Aku bilang kamu pantas mendapatkannya. Bukankah aku sudah menasihatimu? Leontin Jok itu sangat penting bagi The Qin film was Wuyong. translated and Kamu benar-benar narrated tidak by bisa M memanfaatkan Media. sesuatu yang berharga. Jika saja kamu sedikit mendengarkan saat itu, kamu tidak akan jatuh ke titik ini hari ini. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, nenek tua ini tidak ingin bermain denganmu lagi. Xiaoyan, kau. Halo, Tuan Muda Ken. Aku Yan Yan. Aku punya rahasia besar untuk memberitahumu. Ini hadiah promosi yang Anda perintahkan untuk saya berikan kepada Nona Su. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Kamu di sini. Apakah ini untukku? Buka dan lihatlah. Ini desainer niche favoritku. Kamu menyukainya sudah cukup baik. Kamu membelikannya khusus untukku. Anfei yang menyiapkannya. Dia lebih teliti. Ada apa kamu tidak menyukainya lagi? Kamu bahkan tidak pandai berbohong. Xiao Tao, anak ini, sejak kecil, sudah dimanjakan olehku. Manja dan keras kepala. Tuan Qin, Anda jangan menyimpan dendam padanya. Kamu juga, sudah hampir waktunya bagimu untuk dipromosikan menjadi wakil Tuan Yu Group pada upacara pelantikan hari ini. Jangan mempermalukanku. Terima kasih, Tuan Qin. Tuan Kim, sejujurnya, saya hanya punya Xiao Tao sebagai pelari saya. Meskipun dia pintar, dia belum cukup stabil. Baru-baru ini, saya lihat betapa bahagianya dia bersamamu. Dan saya punya permintaan. Tuan Yu, silakan bicara. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Anda bisa menikahi Xiao Tao dan mengambil alih posisi saya sebagai ketua. Tuan Yu, saya. Memperlakukan barang palsu sebagai harta. Yu Xiongxiang, apa kau benar-benar buta? Kim Xian, upacara pelantikan Yu Group kami tidak mengundang keluarga Qin Anda. Silakan segera pergi, atau saya akan panggil keamanan. Tidak ada undangan untuk keluarga Qien. Kalau begitu, bukankah seharusnya dia keluar bersamaku? Qin Wuyong adalah tamu terhormat keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Aku yakin kalian semua tahu, gigolo terkenal ini, Qin Wuyong. Sebenarnya, anak haram yang tidak diinginkan dari keluarga Qin kami. 10 tahun lalu, dia datang sendiri ke keluarga Qin kami untuk mengaku sebagai kerabat. Ayahku mungkin sudah pikun saat itu, sampai-sampai mempertahankan anak yang dilahirkan oleh wanita seperti itu. Dia benar-benar mempertahankannya. Tapi, pada akhirnya, tidak lama kemudian, dia berkelahi dengan gangster dan menjadi cacat. Selama waktu itu, dia bahkan tidak bisa mengurus kebutuhan dasarnya. Selain membayar tagihan rumah sakitmu, ayahku sama sekali tidak peduli padamu, kan? Aku bertanya-tanya berapa banyak dokter dan perawat yang menyentuh pantatmu. Yu Xiongxian, kau benar-benar menemukan orang yang tidak berguna seperti itu untuk menikahi Nona Su dan mengambil alih grup Yo.
Keamanan, keluarkan pria ini dari sini. Saya tidak berniat mengambil alih grup Yu. Demikian pula, saya tidak tertarik pada keluarga Qin Anda. Bagus kalau kau tahu tempatmu. Tapi jika Anda bersikeras memprovokasi saya tidak keberatan menghancurkan keluarga Qin. Menghancurkan keluarga Qin. Kurasa aku mendengar seseorang kentut di telingaku. Qin Woyon, aku tahu kau baru saja mendapatkan harta karun dan merasa bangga. Tapi kau tidak tahu, kan? Harta karun itu asli. Tapi kau palsu. Harta karun. Maksudmu ini? Bagus kalau kau tahu diri. Seluruh Haishi tahu bahwa harta karun ini milik keluarga Qin kami. Dengan status dan posisimu, kau sama sekali tidak layak menyentuhnya. Aku menasihatimu. Serahkan dengan patut, dan aku mungkin akan mengampuni hidupmu yang rendah. Kamu pikir ini harta karun keluarga Qinmu? Baiklah. Karena kamu sangat menginginkannya. Bukan berarti saya, sebagai kakakmu, tidak bisa memberikannya padamu. Tapi, jika kamu menginginkan Leonting Giok ini, kamu harus memintanya dengan baik-baik padaku. Saya tidak mengerti gonggongan anjing. Penipu, apa kau cari mati? Tuan Muda Kim, keluarga Yu kami. Meskipun tidak, sedalam keluarga Qin Anda, bukan sembarang orang bisa menginjak-injaknya. Apakah Tuan Kim palsu atau tidak? Saya tahu betul di hati saya. Tuan Yu, sampai buta oleh binatang berwujud manusia ini. Tidak heran keluarga Yumu tidak punya keturunan. Kamu, Qin Xiang, sebenarnya apa yang kamu inginkan hari ini? Nona Su benar. Kalau begitu, mari kita bicara bisnis dulu. Alasan aku di sini kali ini adalah untuk memberitahu Tuan Yu bahwa tradisi keluarga bangsawan kami selalu menghargai garis keturunan. Kau ingin menjilat keluarga Qin kami, namun kau begitu meremehkanku. Jadi kau dengan hati-hati memilih seorang bajingan Qin Woyon. Tapi jika kau bertanya padaku, kau ingin untung malah buntung. Kau berpegang pada orang palsu dengan darah tidak murni. Zhou ya, bawa barang-barangnya ke sini untukku. Biarkan mereka tahu tempat mereka. Xiaoyan, kenapa kamu lagi? Nona sulung, aku di sini untuk menyelamatkan otamu yang mabuk cinta. Bagaimanapun, di dunia ini, hanya aku yang paling mengerti Qin Wuyong. Seseorang harus secara pribadi membongkar kedoknya, bukan? Qin Wuyong, aku bilang aku akan menghancurkan reputasimu. Apakah kamu takut sekarang? Xiaoyan, ketika saya bersamamu, saya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bahkan jika kamu mengkhianati saya tidak terlalu mengejarnya. Namun, saya penasaran. Mengapa kamu berulang kali ingin mencelakakan saya? Jika aku kebetulan menginjak semut saat lewat, apakah itu berarti aku menargetkannya? Qin Wuyong, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. 10 tahun yang lalu, kamu berbohong padaku tentang menjadi tuan muda keluarga Qin untuk membuatku bersamamu. Kamu sudah berbohong selama 10 tahun. Aku baru tahu setelah bertanya kemana-mana selama 10 tahun ini, bahwa kamu hanyalah anak haram yang tidak diinginkan. Selama ini kamulah yang menghalangi jalanku. Tapi sekarang kamu malah menyalahkanku. Benar, sejak awal. Kamu sudah menjadi pria tanpa keberanian atau tanggung jawab. Kalau tidak, mengapa kamu tidak memberitahuku identitas aslimu sebelum berkencan denganku? Xiaoyan, saya tidak pernah berbohong padamu. Cukup. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa dengan aman menjadi tuan muda keluarga Qin? Kamu benar-benar berpikir identitas aslimu tidak ada yang bisa tahu. Lihatlah, Nona Su. Pria ini yang dibuang olehku, tapi dipungut olehmu sebagai harta karun. Orang macam apa dia sebenarnya? Qin Woyong tidak punya hubungan darah dengan Qin Santing. Bagaimana mungkin? Lalu pernikahan Xiao Tao. Tidak mungkin, kakek. Itu tidak mungkin. Apa kalian semua mengerti sekarang? Qin Woyong ini, dia pada dasarnya hanya seseorang tanpa orang tua. Aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan ibunya. Dengan siapa dia berhubungan untuk melahirkan ini. Jika kamu berani menghina ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Apa itu tidak benar? Bahkan tidak bisa mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini kau berhasil mendapatkan pacar ini Xiaoyan. Dan kau bisa masuk ke keluarga Yu. Kau sebenarnya tidak berpikir. Kau sangat mampu kan? Kenapa kau tidak berbalik dan melihat wajah semua orang? Jika kau bukan anak haram keluarga Qin, siapa yang akan peduli padamu? Ada apa tidak berani melihat? Kau sebenarnya tahu jelas di dalam hatimu. Tanpa nama keluarga Qin itu, kamu bukan apa-apa. Kamu tidak layak bertunangan dengan keluarga Yu. Kamu juga tidak layak mendapatkan harta keluarga Qin. Aku sarankan padamu, sebaiknya kamu patut serahkan kedua benda ini. Kalau tidak, jika tuan keluargaku tahu tentang latar belakangmu, aku khawatir nyawa kecilmu akan sulit dilindungi. Baiklah. 3 hari kemudian.
saya pasti akan hadir di jamuan ulang tahun Qin Sanping. Menyerahkan Leontin Giok keluarga Qin ini dengan kedua tangan. Lalu kita lihat, apakah tuan itu berani menerimanya.